Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada bab 11 tentang cahaya dan alat optik. Pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat cahaya, hukum pemantulan cahaya, hukum pembiasan cahaya, dan pemantulan pada cermin datar. Yang sekarang akan kita bahas itu tentang cermin lengkung. Yang kayak gimana cermin lengkung? Oke, cermin lengkung itu dia pasti permukaannya melengkung ya. Ada dua macam, ada cermin bola dan ada cermin silinder. Yang kita fokuskan sekarang itu tentang cermin bola. Cermin bola itu ada dua macam, ada cermin cekung dan ada cermin cembung. Dan yang harus kalian ingat, di cermin lengkung pun itu ada yang namanya M. M itu adalah pusat kelengkungan cermin. Jaraknya itu sama dengan R. R itu yaitu jari-jari bola. Kenapa jari-jari bola? Karena yang akan kita bahas itu kan cermin lengkung bola ya. Nah, kemudian di sini pun ada yang namanya O. Ada sumbu utama, ada F. Kalau O itu adalah pertemuan antara sumbu utama dengan cermin. Kalau F itu adalah setengah daripada M atau setengah daripada R. Atau bisa juga kita bikinnya di mana 2F itu sama dengan R, jari-jari kelengkungan. Jadi kalau kalian mau menggambar sebuah cermin lengkung, itu kalian bikin pakai jangka. Nah, si jangkanya itu jarumnya kalian simpan di M, di titik M. Kemudian baru kalian bikin lingkaran yang tidak sempurna. Oke. Kalau untuk cermin cekung, itu berarti kalian arsir bagian belakang dari cerminnya. Ini menandakan cerminnya itu cermin cekung. Oke, selanjutnya ada sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar-sinar istimewa ini dia berfungsi untuk menggambarkan letak bayangan pada cermin. Oke, yang pertama itu ada sinar datang sejajar sumbu utama. Ingat ya, lihat sinarnya datang sejajar sumbu utama. Tapi dia harus mengenai si benda. Kepala bendanya itu harus dikenai. Kemudian sampai ke cermin, dari cermin baru dipantulkan ke titik fokus. Ini bikin garisnya harus lurus ya. Nggak boleh nggak lurus. Kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Oke, sama dia harus mengenai benda ya. Saya bikin bendanya di sini, misal. Maka dia sinar datang melalui titik fokus sampai ke cermin, dari cermin baru dipantulkan sejajar sumbu utama. Selanjutnya, sinar yang ketiga, yaitu sinar datang yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan ke titik pusat kelengkungan cermin juga. Nih yang kayak gini. Jadi kalau misalkan bendanya itu tetap harus mengenai kepala benda ya. Nih, ini sinarnya. Dia datangnya ke sana, baliknya juga pun dia ke sini. Tapi dia harus sampai ke cermin ya, ingat jangan lupa. Oke. Kemudian kalau kalian sudah mengetahui si sinar-sinar istimewanya, maka kalian bisa menggambarkan gimana pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Oke, contohnya kayak gini. Jadi kalian harus menggunakan dua buah sinar. Dua buah sinar. Kita kan tadi udah mempelajari 3 jenis sinar. Nah, sekarang kalian gunakan minimal 2 buah sinar. Kalau di sini kita gunakan yang orange ini dia sinar yang pertama, yang biru ini dia sinar yang kedua. Dia dua-duanya harus mengenai pada kepala si benda. Kemudian kalian gunakan sinar pertama sejajar sumbu utama dipantulkan ke titik fokus. Sinar yang kedua melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, berarti ini kan si sinar pantul ya. Kita ketemu sinar pantulnya di sini. Sinar pantul ini ketika dia ada pertemuannya, nah pertemuan sinar pantul itu di sini, ini itu menunjukkan letak si bayangannya. Jadi kalau misalkan pertemuan antara sinar datang itu kepala benda, maka pertemuan sinar pantul ini adalah kepala dari bayangan. Oke. Kalau pada cermin cekung itu benda misal kita simpan di jarak lebih dari R. Jarak lebih dari R otomatis R itu kan karena R itu dia sama dengan M, maka jaraknya harus lebih daripada M. Di sini kita simpan bendanya. Oke. Kita di sini menggunakan dua buah sinar, sinar pertama dan sinar kedua. Pertama sejajar sumbu utama sampai ke cermin, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Kalau yang kedua, sinar datang sampai nih ya kepalanya, kemudian ke titik fokus sampai ke cermin dipantulkan sejajar sumbu utama. Di sini kita ketemu titik pertemuan titik pantulnya. Dapat.
Kayak gitu ya. Maka si sifat bayangannya itu nyata. Nyata itu berarti antara bayangan dengan benda berada di depan cermin. Atau kalau saya lebih enak bilangnya ada di dunia kita. Satu dunia itu nyata. Terbalik, dapat terlihat ya. Ini kepalanya di atas, ini kepalanya di bawah. Diperkecil otomatis. Ukuran dari benda segini, ukuran dari bayangan segitu. Oke? Benda pada titik fokus kayak gimana? Ini yang terjadi. Kita pakai sinar yang pertama dan pakai sinar yang ketiga. Kalau misalkan kita perpanjang, ini kan sinar pantulnya ya. Kita perpanjang ke sebelah sini. Itu kalau misalkan ini sejajar, karena dia sejajar, maka ukuran terus ke bawah pun dia akan tetap sejajar sama. Kalau terus sejajar sama seperti itu, maka tidak akan ada pertemuan antara sinar pantul. Kemudian kita bikin perpanjangan. Kalau perpanjangan dibikin garis putus-putus ya. Ini perpanjangan dari sinar pantul. Ternyata perpanjangan sinar pantul pun dia sama sejajar. Kalau sejajar seperti ini sampai kemanapun dia tidak akan ada pertemuan. Makanya sifat dari bayangannya itu dia di tak terhingga. Nggak tahu tuh bayangannya di mana. Kayak gimana bayangannya kita nggak tahu karena tak terhingga. Oke. Selanjutnya, jika benda berada di antara cermin dan fokus. Kayak gimana nih? Ini kan jarak antara cermin sama fokus, berarti bendanya nih ada di sini. Kalian pakai yang mana? Ini pakai sinar yang pertama, ini pakai sinar yang ketiga. Antara sinar pertama sama sinar ketiga, kita ketemu titik sinar pantulnya nih. Kalau sinar pantulnya ke sini, berarti kan otomatis dia semakin melebar ya. Semakin ke sini dia semakin melebar. Kalau semakin melebar, kemungkinan kan nggak bakalan ketemu nih pertemuannya. Makanya kita bikin perpanjangan di sini, di belakang cermin. Ketika perpanjangannya itu berarti di sini kita ketemu nih. Nah, kalau ketemunya di belakang cermin, maka ini loh letak bayangannya. Oleh karena itu sifatnya maya. Maya itu berarti si bayangannya itu ada di belakang cermin. Nih, ada di dunia cermin. Tegak kan? Diperbesar. Oke, selanjutnya persamaan pada cermin cekung. Itu yang pertama, ini persamaan umumnya nih ya. Ada 1/F di mana F ini adalah jarak fokus, S ini jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Maka 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Persamaan yang kedua ini adalah persamaan pembesaran, di mana pembesaran sebuah bayangan itu sama dengan tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda, atau harga mutlak dari jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Selanjutnya, kita punya contoh soal. Sebuah benda diletakkan 4 cm. Ini benda kan? Sebuah benda berarti S-nya itu 4 cm. Di depan sebuah cermin cekung, jika jarak fokus cermin tersebut adalah fokusnya nih ya, 8 cm, maka tentukanlah jarak bayangannya. Berarti yang ditanyakan jarak bayangannya, S aksen nih yang kita tanyakan. Kemudian harus dinyatakan sifatnya kayak gimana dan buatlah gambarnya kayak gimana. Oke, kita kerjakan. Di mana tadi diketahuinya? Itu S-nya sama dengan 4 cm. F-nya 8 cm. Maka S aksennya berapa? Kita jawab. Di mana 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F kita masukkan 1/8 sama dengan 1/4 ditambah 1/S aksen. Karena ini yang ditanyakan. Oke, oleh karena itu 1/S aksen itu akan sama dengan 1/8 dikurangi 1/4. Dari sini kita samakan penyebutnya 8. 8 bagi 8, 1. 1 kali 1, 1. Min 8 bagi 4, 2. 2 kali 1, 2. Maka 1 min 2/8. Jadi min 1/8. Ini baru 1/S aksen. Yang ditanyakan adalah S aksen. Kalau S aksen yang ditanya, maka kita balik. 8 per min 1. Hasilnya adalah min 8 cm. Oke?
kita lihat. Inilah diagram bayangannya. Jadi kalian gambar, itu kan fokusnya diketahui kalau misalkan fokusnya 8. Kalau fokusnya 8, maka titik kelengkungannya 2 kali fokus, 16 ya. Jadi kalian gambar menggunakan jangka, di mana si jangkanya itu kalian bikin posisinya ada 16 cm. Kemudian si jarumnya itu disimpan di M, dan kalian buat langsung menggunakan pensilnya lingkaran yang tidak sempurna. Oke, di sini kalian arsir bagian luarnya untuk menandakan ini adalah cermin cekung. Kemudian dari situ kalian letakkan F-nya itu setengah dari M, berarti 8 cm. Dan posisi bendanya, tadi kan dibilang S-nya itu 4 cm ya. 4 cm, di sini letak bendanya. Kalian bikin tingginya berapa? Terserah kalian mau bikin berapa, terserah lah. Yang penting kalian yang pertama bisa menggunakan sinar yang pertama. Kalau di sini saya menggunakan sinar yang pertama dan di sini menggunakan sinar yang ketiga. Di mana sinar pertama itu dia datang sejajar sumbu utama sampai nih ya ke kepala bendanya, dipantulkan dari cermin ke titik fokus. Kemudian sinar ketiga itu sampai ke kelengkungan cermin, ke benda, ke cermin. Dipantulkan pun sama. Nah, kalau misalkan kita perpanjang ke sebelah sana, otomatis kan dia semakin besar. Makanya kita perpanjangnya ke belakang cermin. Perpanjangan di belakang cermin pakai garis putus-putus, ketemu nih di sini nih. Letak dari si bayangannya. Perpanjangan dari sinar pantul. Dari situ kita gambar. Oh, berarti di sini kita bikin kepalanya yang di pertemuan sinar pantulnya. Maka sifat bayangannya, Maya di belakang cermin kan, tegak sama kepalanya di atas dan diperbesar. Yang ini bendanya jauh lebih kecil daripada bayangannya. Oke. Sekian untuk pertemuan season 2 part 1 ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.